Bu. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan umur panjang. Sehat selalu. Dan ini bukan lagi tentang masalah bencana alam, tapi ini ada bencana yang lebih besar yang akan mengancam Indonesia. Apakah masyarakat nanti akan siap ketika kita dihadapkan pada perang? Masyarakat Indonesia khususnya bersiap-siap menghadapi beberapa fakta ke depannya. Andrian juga pasti kesedot berat banget kan? Bukan takut. Dikasih lihat kehancuran itu yang bikin Ratu takut ya? Karena semakin dekat. Dan sistem ini juga mengarahkan pada satu sistem, yaitu mata satu. Apakah di tahun 2030 ini adalah puncak dari berbagai kehancuran dan fenomena yang tadi disampaikan sama Ratu Ain? Atau sebelum 2030 udah hancur dulu? Atau gimana sih Ratu Ain? Yang jelas kita akan disibukkan pada masa perang 5 tahun. Dan disitulah kita berjihad, apakah kita bisa bertahan atau tidak. Kalau kita bisa bertahan, maka kita itu akan masih berlangsung sampai dengan 10 tahun ke depan. Kalau tidak, akan ada pembunuhan massal yang memang sengaja mereka lakukan. Kurang lebih kita punya waktu 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Tapi dari tahun sekarang mereka sudah mempersiapkan semuanya, baik dari tenaga nuklir, kemudian senjata rahasia yang bisa menghancurkan manusia dalam seketika, bahkan juga menimbulkan bencana alam, dan mereka bisa mengontrol semuanya. Yang jelas ketika salah satu usaha mereka adalah, yang mereka lakukan adalah ketika bangsa kita dan seluruh dunia mengalami COVID, kita disuntik vaksin. Vaksin itu adalah suatu konektor yang berbentuk chip yang berjalan dan akan terbentuk dengan berjalannya waktu, kurang lebih sampai dengan 5 tahun ke depan. Chip itu akan terbentuk secara alamiah ke tubuh manusia yang sudah melakukan suntik vaksin tersebut. Mau tidak mau, disinilah nanti manusia akan bisa lebih dikontrol. Dan yang mengontrolnya adalah negara adikuasa, dan juga 5 tahun ke depan kita akan mengalami big reset. Dan itu juga yang menandakan bahwa manusia bisa atau tidak dikontrol oleh suatu sistem, dan sistem ini juga mengarahkan pada satu sistem, yaitu mata satu. Saya nggak kebayang ya kalau itu benar-benar terjadi ya. Kapan waktunya, apa yang akan terjadi sama dunia di saat itu ketika benar-benar terjadi ya. Apakah kita benar-benar siap? Apakah kita sudah mempersiapkannya? Tengah kehancuran itu orang penuh dengan kebingungan, kita harus ngapain, minta tolongnya ke siapa. Karena banyak kebingungan saat itu pastinya kan. Tadi Ratu sempat menyampaikan akan ada 7 letusan gunung sebagai salah satu pertanda ya, fenomena alam. Apakah itu murni memang alam atau buatan? Alam. Itu memang alam ya? Alam. Mungkin nggak sih Ratu kembali memperingatkan ya, bukannya bermaksud untuk teman-teman semuanya ya, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi lebih kepada orang-orang yang ada di area situ tuh lebih bisa bersiap-siap gitu. Si 7 gunung yang akan meletus ini kan pasti akan sangat maha dahsyat ya. Ya.
Ini akan terjadi di daerah mana, Ratu? Malang, Banten, Sulawesi, Jogja, Jawa Barat, Sumatera, Bali, Papua, Nusa Tenggara Barat, Jambi, sembilan, bukan 7. 9. Karena ini adalah gunung-gunung yang berbatasan hampir menyerupai lingkaran yang mengelilingi pulau Indonesia. Dan aku di sini melihat akan ada 7 seperti piramid ya. Bangunan hampir mirip seperti piramid dan juga seperti situs Gunung Padang. Akan ada 7 bermunculan, dan ini sebelum pecahnya Perang Dunia Ketiga. Aku melihat juga di sini nanti akan ada cahaya kilatan yang sangat terang berada di puncak Gunung Padang, dan wilayah lain nanti akan sering mengalami fenomena langit merah. Akan terjadi beberapa fenomena hujan es atau salju di wilayah Jawa Timur, Bogor, Jogja, Bali, dan ada beberapa kobaran api. Sangat ramai di tahun 2026. Angin puting beliung, dan akan ada pergolakan juga dari politik di Indonesia pada masa jabatan sekarang. Aku melihat di sini ada beberapa kapal asing yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia dari Cina, Rusia, Australia. Akan terjadi pecah perang antara Indonesia dan Malaysia. Di wilayah perbatasan Kalimantan ada desakan dari Amerika mendesak kepada Bapak Presiden kita. Dunia politik akan semakin tertekan, politik luar negeri semakin memanas. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu. Saya sangat mengerti, pasti sangat melelahkan. Energinya juga pasti kesedot, berat banget kan? Bukan takut. Dikasih lihat kehancuran itu yang bikin Ratu takut ya? Karena semakin dekat.
semakin dekat. Ratu tadi kan menyampaikan ada 7 sampai direvisi jadi 9 gunung yang akan meletus ya. Dimana daerah-daerah yang disebutkan memang dekat sekali dengan gunung-gunung berapi. Malang ada Semeru, Jogja ada Merapi, Jambi ada Kerinci dan sebagainya gitu. Ratu kan beberapa kali sering ziarah ya ke beberapa makam wali atau ke tempat-tempat yang memang tanda kutip mistis. Kalau di gunung itu, kayak gunung berapi gitu yang punya kekuatan maha dahsyat gitu tuh ada panglimanya nggak sih? Juru kunci penjaga si gunung itu ada nggak sih? Kayak di Merapi gitu ada penjaganya kayak gimana gitu. Nah, Ratu tuh bisa berkomunikasi dengan mereka nggak sih? Hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Nggak bisa dinego untuk jangan sampai meletus. Kenapa? Kenapa mereka tetap ingin meletuskan? Kenapa nggak bisa dinego untuk ditahan? Sebenarnya meletus itu adalah mereka memberikan tanda akan ada bahaya yang lebih mengancam mereka dibandingkan letusan dari gunung tersebut. Sebenarnya alam memberikan tanda kepada manusia. Bukan berarti alam marah, tapi sebenarnya alam juga butuh doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia, yaitu untuk memohon kepada Allah supaya ini gimana nanti ke depannya kita akan menghadapi masa yang lebih berat. Ini bukan tentang bencana alam lagi yang aku bilang. Ini adalah tentang apa yang terjadi dan terkandung dalam Al-Quran. Apakah manusia itu sadar? Banyak manusia itu yang lupa. Yang mereka cari adalah duniawi, kekuatan. Bukan Tuhan yang mereka cari, Mas. Yang mereka cari, saya pengen kaya, saya pengen punya kekuatan. Tapi mereka lupa sama Tuhan dia. Bukan Tuhan yang mereka cari. Maka aku bilang, ketika kamu memiliki kekuatan, kalau semua orang sakti, negara kita itu tidak akan pernah carut-marut seperti ini. Orang pasti akan lebih mementingkan kepentingan orang, bukan hanya mementingkan kepentingan dia sendiri, seperti apa yang terjadi pada politik Indonesia sekarang ini. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada masyarakat. Sehingga pada masa pemerintahan berikutnya yang terkena imbas. Dan juga saat ini posisinya sudah kepepet, maju kena, mundur kena. Dan itu akan berimbas kepada manusia itu sendiri, kepada masyarakat. Tapi masyarakat hanya mampu dan juga mengomentari, kemudian juga mengejudge. Mereka tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Apalagi sebagai seorang pemimpin yang hanya 5 tahun. Dia hanya sekarang ini menjabat untuk meneruskan kepemimpinan sebelumnya. Dan apa mereka tahu bahwa kepemimpinan yang sebelumnya itu terjadi suatu hal yang memang tidak kita bisa prediksi kan? Nah itu, yang perlu dibenahi adalah perilaku manusia itu sendiri. Ayolah kita, jangan sampai kita itu menimbulkan pecah belah di dalam Indonesia ini. Seperti yang sudah sebelumnya, kita menjadi satu, kita menjadi kuat karena Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini mana? Nggak ada. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Sebenarnya tanda-tanda alam itu sudah ada. Tapi balik lagi manusia ini, apakah mereka sadar? Dan ini bukan lagi tentang masalah bencana alam. Tapi ini ada bencana yang lebih besar yang akan mengancam Indonesia. Apakah masyarakat nanti akan siap ketika kita dihadapkan pada perang? Itu pada kehancuran dunia. Aku melihat seperti itu tuh nggak kuat sebenarnya. Tapi sampai aku jujur aku nggak bisa tidur. Setiap malam aku nangis, aku selalu ketakutan. Dan kita bayangin ketika nanti itu terjadi, sehingga posisi yang menjabat saat ini kepepet. Dan beliau ini berusaha bagaimana caranya
untuk bisa mempertahankan itu. Nyawa taruhannya, Mas, dan aku lihat itu tadi. Tahukah yang terjadi di Venezuela? Apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Mungkin bisa terjadi. Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Karena posisinya itu sekarang sudah kepepet. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Makanya dibilang tadi mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Aku tadi kan juga menyampaikan bahwa Indonesia mungkin akan menjadi negara berbentuk kerajaan ya, dimana kemerdekaan dan bentuk republik ini diperjuangkan oleh banyak pejuang. Pejuang-pejuang itu akan marah dan sedih banget gak ya ketika dasar negara ini kemudian berubah. Ada kontak dengan ruh-ruh atau para leluhur dari para pejuang-pejuang itu. Apa yang mereka sampaikan? Karma. Karma. Karma yang seperti apa, Ratu? Karma masa lalu yang harus dituai. Karma masa lalu yang harus dituai. Bisa lebih spesifik nggak sih, Ratu, karma yang mana? Saya nggak kebayang sih apa yang Ratu hadapi dan Ratu rasakan ya. Melihat ini semua, belum lagi kontak dari para, saya nggak tahu ya sebutannya apa itu arwah, roh, kodam leluhur yang coba untuk kontak ke Ayu tentang Korin, betapa marahnya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa sedihnya mereka tentang apa yang akan terjadi sama bangsa ini ke depannya ya. Selain istighosa, apa nggak ada cara lain untuk bisa menghentikannya, Ratu? Dengan doa aja sih, Mas. Dengan doa ya. Karena alam semesta ini juga haus akan doa. Banyak manusia yang sudah berubah haluan. Itu yang saya bahas berikutnya, karena berkali-kali Ratu juga menyinggung kan. Banyak orang di Indonesia ini yang berdoa tapi tidak lagi berdoa sama Tuhan ya. Mereka datang ke tempat-tempat wingit, tempat-tempat angker, gunung-gunung dan sebagainya untuk minta sesuatu dari jin mungkin yang ada di situ, untuk mereka jadi sakti, kekayaan dan sebagainya gitu ya. Yang pada akhirnya orang-orang ini jadi lupa dan diperdaya dengan para jin itu untuk tidak lagi meminta dan menyembah yang maha kuasa ya. Ini salah satu karma yang Ratu maksud sebenarnya. Karma yang itu beda. Beda ya. Kalau ini adalah karma perilaku manusia, karma alam semesta atas perilaku manusianya sendiri. Kalau karma tadi yang saya bilang tadi berkaitan dengan negara itu beda lagi, dan aku nggak bisa ungkap karma apa karena terlalu berat. Ratu tadi seperti biasa kalau Ratu baru datang di studio kan, Ratu melakukan meditasi gitu ya. Tapi meditasi yang tadi hari ini datang itu agak berbeda dengan meditasi di podcast yang pertama dan yang kedua. Tadi saya tanya apa yang terjadi, Ratu bilang ini rasanya beda, yang datang beda. Apa? Yang datang ada apa? Kok Ratu bilang ini hari ini lebih jauh berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, Ratu? Jauh lebih dari peradaban yang lebih tua. Yang datang? Mungkin kemarin aku sempat membuka gerbang dari suku tersebut. Suku? Memoria itu? Suku Maya. Suku Maya, Meksiko.
dia datang ke sini dan kontak Ratu dalam rangka apa? Para bangsa Maya ini. Melihat ke depan tentang Perang Dunia Ketiga. Wow. Dan mereka menunjukkan itu tadi. Maka pas tadi bahas mengenai Perang Dunia Ketiga, ya itu tadi terkonek dan mereka datang tadi. Sebenarnya tadi aku nggak pengen dan juga bukan kesana ya. Aku ngirim Al-Fatihah kepada kakek leluhur, tapi yang datang justru yang lain. Maka saya bilang, kenapa kok yang datang yang ini? Dan tadi sempat terkonek berat banget. Dan aku bilang tadi bahwa tanganku tadi, badanku panas, dingin, gemetar karena memang energinya beda. Kemudian aku melihat suatu semacam kayak apa ya, ruang di mana itu tadi, ya mungkin tadi salah satunya ada beberapa yang sudah pernah aku bahas tadi dalam di awal mengenai Perang Dunia dan beberapa kemungkinan bahkan dengan penciptaan Ya'juj Ma'juj yang diciptakan oleh elit politik dari negara Amerika dan juga Israel. Dan tadi aku dilihatkan semacam mata yang aku sebut tadi Dajjal, suatu sistem dengan apa tadi teknologi yang canggih dan berwarna merah tadi, dan itu yang akan terkonek ke manusia tentang chip. Dan itu juga nanti umur kita juga, kita akan beli umur token. Beli umur. Ya. Nanti kalau mau umurnya panjang mas harus top up.